Halo teman-teman, selamat datang di obrolan subuh. Pasti banyak dari kita yang sudah familiar dengan salat tarawih, kan? Tapi, tahukah kalian kalau salat tarawih punya sejarah yang panjang dan banyak hal menarik di baliknya? Yuk, kita bahas. Ibadah tarawih pertama kali dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi, Madinah. Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW melakukan salat tarawih secara pribadi. Hal ini diceritakan dalam hadis Bukhari dan Muslim yang diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah pada suatu malam salat di masjid, lalu banyak orang salat mengikuti beliau. Pada hari ketiga atau keempat jamaah sudah berkumpul menunggu Nabi, tapi Rasulullah SAW justru tidak keluar menemui mereka. Pagi harinya beliau bersabda, "Sungguh aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam. Tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali bila salat ini diwajibkan pada kalian." Sayyidah Aisyah berkata, hal itu terjadi pada bulan Ramadan. Setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam melaksanakan salat tarawih dengan cara yang berbeda-beda. Sebagian melakukannya sendiri, sebagian lain berjamaah dalam kelompok kecil. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat keadaan ini dan merasa perlu adanya penyatuan umat dalam salat berjamaah. Dari Abdurrahman bin Abdul Qari radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada suatu malam di bulan Ramadan ke masjid. Lalu kami melihat orang-orang melaksanakan salat dalam kelompok-kelompok kecil. Lalu Umar berkata, aku berpendapat seandainya mereka dikumpulkan dalam satu imam, niscaya lebih baik. Kemudian beliau mengumpulkan mereka pada Ubay bin Ka'ab." Hadis riwayat Bukhari. Pada saat itu, jumlah rakaat salat tarawih yang ditetapkan adalah 20 rakaat, ditambah 3 rakaat witir, sehingga totalnya menjadi 23 rakaat. Hal ini bertujuan untuk menyatukan umat Islam dalam satu jamaah yang lebih teratur dan menghindari perpecahan. Jadi baik 11 rakaat maupun 23 rakaat, keduanya memiliki dasar yang kuat dalam syariat. Yang menjadi permasalahan bukanlah jumlah rakaatnya, melainkan bagaimana salat tersebut dilakukan. Ada beberapa video yang menayangkan salat tarawih yang dilakukan dengan cepat dan terburu. Ini bisa menghilangkan ketenangan atau tumaninah dalam salat. Tumaninah merupakan bagian dari rukun salat. Jika salat dilakukan dengan terburu-buru hingga menghilangkan tumaninah, maka salat tersebut tidak sah. Oleh karena itu, sangat penting bagi imam dan jamaah untuk menjaga kekhusyukan dalam setiap gerakan salat, sebagaimana hadis Nabi. Jika kamu hendak mengerjakan salat, maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagi kamu. Kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumaninah, lalu bangkitlah dari rukuk hingga kamu berdiri tegak. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumaninah, lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumaninah. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Kemudian lakukan seperti itu pada seluruh salatmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pertanyaan selanjutnya mungkin adalah, bagaimana salat tarawih yang lama seperti 30 juz? Apakah harus dilakukan seperti itu? Nah, ini tergantung kondisinya. Kalau jamaahnya terdiri dari orang tua, anak-anak, atau yang mungkin merasa lelah, imam sebaiknya ringankan salatnya, jangan terlalu panjang. Tapi kalau di lingkungan yang memang suka dengan salat panjang, seperti di pesantren atau desa, ya tidak masalah. Yang penting, jamaahnya siap dan nyaman. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengimami orang banyak, maka ringankanlah salatnya, karena di antara mereka ada anak kecil, orang tua, orang lemah, dan orang-orang yang mempunyai keperluan. Jika salat sendirian, maka salatlah semaunya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, intinya salat tarawih itu punya sejarah yang panjang. Mulai dari 11 rakaat di zaman Rasulullah SAW hingga 23 rakaat di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Keduanya sah dan bisa dipilih sesuai dengan keadaan. Yang paling penting, kita harus menjaga kekhusyukan dalam salat tidak tergesa-gesa dan juga tidak terlalu lama. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.